Hani melihat pertempuran yang terjadi di atas dengan mata menyipit. Tetapi sebagian besar indera spiritualnya telah dilepaskan ke daerah dekat formasi jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Busur petir perak, hembusan biru angin kencang, dan api putih terjalin satu sama lain. Di tengah bentrokan tiga jenis kekuatan yang berbeda, naga emas dan Phoenix pelangi juga terlibat dalam perkelahian fisik seperti halnya binatang buas biasa. Tentu saja, kekuatan dan kemampuan mereka jauh melebihi binatang biasa. Saat naga emas menyapu cakarnya di udara, dia dapat dengan mudah merobek ruang angkasa. Sementara Phoenix pelangi mampu membuat ruang berputar dan berubah bentuk dengan kepakan sayapnya. Ledakan yang menggema terdengar tak henti-hentinya di antara kedua makhluk itu, dan seolah-olah seluruh langit dapat terkoyak setiap saat. Hani merasa sangat heran saat menyaksikan pertempuran itu. Jika apa yang disebut tubuh roh sejati ini sudah sangat kuat, lalu seberapa besar kekuatan menghancurkan naga dan Phoenix surgawi yang sebenarnya? Catatan di buku tebal menunjukkan bahwa naga sejati dan burung Phoenix surgawi adalah makhluk yang menentang tatanan alam, dan bahwa mereka bahkan tidak perlu takut pada keabadian sejati dari alam abadi sejati. Tampaknya klaim itu memang benar. Hani menatap naga emas dan Phoenix pelangi di udara di atas dengan tatapan intens yang tak berkedip. Keduanya tampak seimbang. Kalau begitu, bukankah ini akan menjadi pertarungan stamina yang berkepanjangan yang bisa berlangsung selama berhari-hari? Dengan pemikiran itu, Hani mengarahkan pandangannya ke arah Ye Ying dan Ye Chu, dan ekspresinya langsung goyah saat melihat pemandangan yang menyambutnya. Kedua wanita itu memejamkan mata rapat-rapat sambil mempertahankan segel tangan, dan cahaya 5 warna berputar-putar tidak menentu di atas tubuh mereka. Ye Chu masih mengeluarkan cahaya biru dari mulutnya yang terus mengalir ke tubuh Ye Ying. Tapi warna kulitnya sudah berubah drastis. Kulit hijau awalnya telah berubah menjadi transparan dan putih bersih seperti batu giok. Dia telah benar-benar berubah menjadi kecantikan yang menggoda yang tampak seperti remaja akhir dengan wajah oval yang cantik dan sepasang mata yang ceria. Ye Chu tampaknya telah merasakan tatapan Han Li, dan dia mengalihkan perhatiannya ke Han Li dengan tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi. Han Li secara alami bisa merasakan sedikit kemarahan di matanya, dan dia tersenyum padanya sebelum segera berbalik. Tepat pada saat itu, suara berderak yang aneh terdengar di udara di atas. Hati Han Li bergerak saat dia mengalihkan perhatiannya ke atas lagi. Dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa situasi di atas telah berubah drastis. Hembusan angin kencang berubah menjadi cahaya spiritual biru saat bunga teratai es yang besar tembus cahaya bermekaran di udara. Semburan kekuatan glasial ini entah bagaimana berhasil hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna dengan lautan api putih. Faktanya, tidak hanya kekuatan yang sangat kontras ini tidak menolak satu sama lain, mereka malah memberikan efek peningkatan satu sama lain, secara efektif menggandakan kekuatan masing-masing. Bunga api putih dan bunga teratai es biru terjalin, menyebar hampir di seluruh langit dan memaksa mundur petir dengan kecepatan tetap. Phoenix pelangi telah melepaskan semacam teknik aneh untuk mengubah kekuatan angin menjadi kekuatan glasial, sehingga memungkinkannya untuk menang dalam pertempuran ini. Jadi kamu bisa mengubah kekuatan dari 5 elemen. Sepertinya kamu akhirnya melepaskan mantra ekstrim yin yang. Bagus, sangat bagus. Hari ini akhirnya datang. Naga emas di langit jelas terlihat terdesak. Tetapi tidak hanya tidak bingung sedikit pun, dia malah mulai tertawa gembira. Kamu tahu seni kultivasi ini? Sebuah petunjuk kebingungan merayap ke dalam suara Phoenix pelangi saat tersendat di udara. Suara Phoenix itu identik dengan suara Ye Ying. Namun naga raksasa di langit sama sekali mengabaikan pertanyaan Phoenix pelangi. Sebaliknya, semburan nyanyian gemuruh meletus dari mulutnya, yang diikuti dengan pemandangan yang menakjubkan. Cahaya keemasan di sekitar tubuh besar naga itu surut, berubah menjadi warna merah tua yang cerah. Naga itu kemudian membuka mulutnya untuk meledakkan pilar cahaya merah tua yang tebal. Begitu pilar cahaya itu bersentuhan dengan udara, itu terwujud menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Pedang itu berwarna merah terang dengan gagang naga dan bilah Phoenix. Aura darah dan darah kental yang luar biasa melonjak dari pedang, mendorong dalam satu keinginan untuk muntah. Itulah pedang Mohe Kristal Darah. Tidak disangka harta roh itu jatuh ke tanganmu. Mungkinkah kamu berencana?
Burung Phoenix Pelangi terkejut saat melihat pedang itu, dan sebuah pikiran segera muncul di benaknya, mengirimkannya ke dalam keadaan panik. Itu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan mati-matian berusaha melarikan diri dari tempat kejadian. Sudah terlambat untuk mencoba dan lari sekarang. Sebuah suara dingin terdengar dari mulut naga saat menerkam ke depan. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang panjangnya sekitar 10 kaki dalam sekejap mata sebelum menghilang ke dalam pedang merah. Segera setelah itu, pedang itu bergetar sebelum menebas Phoenix Pelangi dari jauh. Cahaya merah samar melintas saat proyeksi pedang merah lebih dari 1000 kaki panjangnya menyapu ke arah Phoenix Pelangi. Berjalan terlalu cepat bagi Phoenix untuk dapat bereaksi terhadapnya. Menanggapi serangan yang mendekat, Phoenix Pelangi melepaskan teriakan kaget dan marah. Tubuhnya yang besar tampaknya tidak terluka sama sekali. Tetapi proyeksi Phoenix merah yang berukuran beberapa kaki telah dipaksa keluar dari tubuhnya. Proyeksi pedang merah kemudian menyapu ke belakang, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menyelimuti proyeksi Phoenix merah di dalamnya. Garis cahaya kemudian dengan cepat meluncur ke belakang, menghilang ke dalam pedang hanya setelah beberapa kilatan. Cahaya merah terang muncul dari pedang di tengah suara mendengung yang tumpul. Sementara itu, tubuh Phoenix Pelangi menghilang sebagai bintik cahaya spiritual di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Hanya sepetak kecil cahaya merah turun dari antara bintik cahaya spiritual, menghilang ke dalam tubuh Ye Ying dalam sekejap mata. Ye Ying bergidik saat dia membuka matanya dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri di wajahnya. Darah Phoenix surgawi. Sebagian besar darah roh sejatiku telah diambil oleh pedang itu. Suara Ye Ying sedikit serak dan fasadnya yang tenang benar-benar hancur. Aliran cahaya biru meletus dari mulut Ye Chu terputus saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tidak perlu panik, nona muda. Darah Phoenix surgawi tidak mudah untuk diambil. Itu hanya sementara terperangkap oleh pedang itu pada saat ini. Bahkan jika kultivator dari keluarga Long telah memanipulasi darah naga sejati mereka untuk masuk ke dalam pedang itu, mereka masih tidak akan bisa benar-benar mengambil dan mengasimilasi darah roh dalam waktu yang singkat. Jika kita bisa mengambil pedang itu, ada kemungkinan kita bisa memulihkan darah roh, dan bahkan mungkin mengambil darah roh mereka. Setelah mendengar kata-kata jaminan Ye Chu, Ye Ying akhirnya memulihkan sebagian dari ketenangannya. Setelah jeda singkat, dia berkata, "Kamu benar. Aku masih bisa merasakan keberadaan bagian dari darah rohku yang diambil. Jadi kita masih memiliki kesempatan. Saudara Han, aku tahu bahwa kamu bukan kultivator transformasi dewa biasa. Jika Anda membantu saya memulihkan darah roh saya dapat berjanji kepada Anda bahwa keluarga Ye akan bersedia melakukan satu hal untuk Anda sebagai pembayaran, selama itu dalam kemampuan kami." Ye Chu tersendat setelah mendengar itu, sementara alis Hani berkerut, jelas ragu untuk menerima tawaran itu. Jangan berpegang pada harapan palsu bahwa keluarga Long akan membiarkanmu melarikan diri. Jika kami terbunuh di sini, kamu harus menghadapi mereka sendiri. Selain itu, kamu jelas memihak kami. Jadi bahkan jika dengan keberuntungan yang luar biasa Anda berhasil melarikan diri kembali ke 3 wilayah manusia, keluarga Long hanya akan terus memburu Anda. Hanya dengan perlindungan dari keluarga Ye kami, Anda akan dapat bertahan dari cobaan ini, kata Ye Chu dengan cara tanpa ekspresi. Apakah aku punya pilihan lain? Hani mengelus dagunya dengan sikap pasrah. Mengapa kamu terdengar sangat enggan, saudara Han? Ada banyak kultivator dalam umat manusia yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Ye kami. Ye Ying terkekeh sebelum naik ke langit sebagai bola cahaya keemasan. Ye Chu juga berubah menjadi seberkas cahaya biru dan mengikuti di belakangnya. Saat cahaya biru berputar di sekitar tubuhnya, kulitnya berubah menjadi hijau lagi. Dan dari jauh, dia tampak identik dengan roh kayu. Sementara itu, Hani juga naik ke udara menuju pedang merah di atas dengan tubuhnya diselimuti bola cahaya biru. Karena hilangnya naga emas dan Phoenix Pelangi, semua petir, bunga lotus glasial, dan api putih di atas telah menghilang, memperlihatkan langit biru yang jernih. Jika bukan karena pedang merah besar yang tergantung di udara, itu hampir akan tampak seolah-olah pertempuran dari sebelumnya tidak pernah terjadi. Hani secara alami sangat menyadari bahwa lawan-lawannya tidak akan membiarkan dia menyerang pedang merah dengan leluasa. Seperti yang diduga, saat dia terbang menuju pedang merah, fluktuasi spasial meletus di kedua sisi pedang.
dan dua kultivator paruh baya yang memiliki kemiripan yang kuat satu sama lain muncul di tengah kilatan cahaya perak yang cemerlang. Keduanya mengenakan jubah brokat dengan rambut diikat menggunakan benang ungu, dan mereka berdua menilai trio Hani dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Long Yu dan Long Lin, Yechu berseru saat pupilnya berkontraksi secara drastis. Hati Ye Ying juga tersentak saat melihat reaksi Yechu, dan dia berhenti di udara lebih dari 1000 kaki jauhnya dari pedang merah. Dia kemudian menyapu indera spiritualnya ke arah dua kultivator setengah baya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Apakah kamu mengenal keduanya, Kakak Chu? Yechu mengangguk dengan ekspresi muram dan menjawab. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, keduanya adalah kultivator tempering spasial awal sama seperti saya, dan kami bertemu sekali selama pertemuan antara keluarga roh sejati. Keduanya mahir dalam memelihara hantu dan iblis pengendali, dan mereka bukan kultivator biasa. Fakta bahwa keluarga Long mengerahkan keduanya menunjukkan bahwa mereka berniat mengamankan darah roh sejatimu, Nona muda. Kultivator dengan kemampuan seperti itu memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Hati Ye Ying juga tenggelam setelah mendengar itu. Kedua kultivator paruh baya itu melirik Yechu, dan salah satu dari mereka terkekeh saat berkata, kami berdua bertanya-tanya siapa yang telah dikerahkan oleh keluarga Ye ke suku kayu sebagai mata-mata. Ternyata itu Pericu. Kembali pada hari itu, tepat ketika Anda menempa reputasi cemerlang untuk diri sendiri, Anda tiba-tiba menghilang, dan kami selalu berpikir itu cukup aneh. Kami dapat melihat bahwa Anda sekarang telah mencapai puncak tahap tempering spasial. Sepertinya Anda telah menemukan beberapa peluang ajaib di suku kayu. Kalian berdua telah mencapai tahap tempering spasial menengah hanya dalam waktu 1000 tahun. Itu juga kemajuan yang fantastis. Tapi tidakkah kamu pikir kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah dengan menyerang nona mudaku di sini? Yechu membalas dengan suara dingin. Haha, tuan muda kami akan berhasil dalam taktiknya, dan dia akan memiliki darah roh sejati dari naga dan Phoenix. Dengan fondasi yang begitu cemerlang, dia pasti akan segera mencapai tahap integrasi tubuh. Jadi apa gunanya bertengkar tentang detail sepele seperti itu? Pria paruh baya itu terkekeh dengan gembira. Apakah kamu sengaja menjual mantra ekstrim yin yang kepadaku? Kalau tidak, bahkan dengan pedang mohe kristal darah, bagaimana darah Phoenix surgawi dapat dipisahkan dengan mudah dari tubuhku? Ye Ying menginterogasi dengan ekspresi dingin. Kedua kultivator keluarga Long saling melirik setelah mendengar itu, tetapi mereka menahan diri untuk tidak menjawab pertanyaannya. Cukup mengobrol. Dengan kami berdua di sini, kalian berdua bisa menyerah untuk mencoba menghubungi tuan muda kami. Berbicara tidak membawa kita kemana-mana. Nona muda, ayo kalahkan mereka. Yechu mendengus dingin. Cahaya hijau kemudian memancar dari tubuhnya saat lingkaran cahaya hijau terpancar, di mana proyeksi pepohonan dan bunga terlihat tidak jelas. Dia membuat segel tangan dan cahaya hijau langsung melesat ke udara, melonjak ke arah dua kultivator paruh baya. Duo itu menyapu lengan baju mereka di udara hampir bersamaan saat melihat itu. Salah satu dari mereka memanggil buku merah kuno, sementara yang lain mengeluarkan gulungan hitam pekat. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menunjuk ke buku merah, membolak-balik halaman buku saat rune merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Rune itu kemudian berubah menjadi proyeksi iblis merah, yang semuanya membuka mulut mereka untuk menghasilkan garis-garis cahaya merah yang meluncur ke arah cahaya biru yang naik dari bawah. Sementara itu, kultivator setengah baya lainnya membentangkan gulungan hitamnya, dan embusan angin hitam bersiul dari dalam di tengah peta kabut sebelum juga meluncur menuju cahaya biru. Saat cahaya merah tua dan angin hitam terjalin satu sama lain, menjaga cahaya biru yang mendekat. Pasukan lawan bentrok dan ledakan terdengar tanpa henti. Ekspresi Ye Ying menjadi gelap saat melihat itu, dan dia membalik kedua tangannya untuk menghasilkan pedang emas berkilauan di satu tangan, sementara cincin hijau muncul di tangan lainnya. Dia melambaikan kedua tangannya di udara, dan kedua benda itu terbang di udara. Pedang emas bergoyang sebelum menebas udara sebagai proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Cincin hijau lainnya mengeluarkan suara dering yang jelas sebelum berubah menjadi proyeksi hijau besar, dan itu juga meluncur ke arah pedang merah tua. Jangan pikirkan itu, salah satu kultivator keluarga Long berteriak saat melihat itu. Dia kemudian menepuk liontin batu giok yang tergantung di pinggangnya,
dan itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang naik ke udara sebelum mewujudkan penghalang cahaya putih yang menyelimuti pedang merah tua itu. Proyeksi pedang dan cincin menghantam penghalang cahaya dengan ledakan yang bergema, dan penghalang itu bergetar hebat. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas penghalang sebagai tanggapan, menjaga harta yang mendekat. Ekspresi Ye Ying sedikit berubah saat dia segera mengangkat tangan dan melemparkan segel mantra ke arah pedang emas. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu, dan cahaya cemerlang meletus dari pedang saat menebas ke arah penghalang cahaya. Tindakannya tampak cukup lembut dan tidak berbahaya. Tetapi proyeksi pedang besar yang panjangnya lebih dari 1000 kaki tiba-tiba muncul di udara di atas penghalang cahaya seperti bilah yang membelah surga. Proyeksi pedang perlahan turun, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar hebat di tengah suara dengungan yang menusuk. Cukup jelas bahwa proyeksi pedang pasti akan mengalahkan penghalang cahaya jika dibiarkan jatuh. Tepat pada saat itu, kultivator keluarga Long lainnya mendengus dingin dan tiba-tiba merobek jubahnya sendiri, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tubuhnya tampak cukup normal ketika tertutup jubah. Tetapi sekarang terungkap bahwa ada 7 atau 8 kepala hantu merah seukuran kepalan tangan yang mengunyah berbagai bagian tubuhnya, menggeliat tanpa henti dalam prosesnya. Dia melepaskan jeritan tajam, dan 3 kepala hantu yang tergantung di tubuhnya membuka mulut besar mereka sebelum menghilang di tempat. Detik berikutnya, 3 bola Yin Qi meletus di atas penghalang cahaya putih. Di dalam Qi hitam pekat, 3 hantu merah dengan rambut merah tua yang tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki muncul. 3 hantu jahat menatap proyeksi pedang besar di langit, dan 2 dari mereka tiba-tiba berubah menjadi sepasang pedang panjang merah yang jatuh ke genggaman hantu di tengah. Yin Qi kemudian berputar sebelum menghilang ke dalam 2 pedang panjang serta hantu yang menggunakan pedang itu. Hantu jahat itu segera mengeluarkan lolongan yang memekakan telinga saat tubuhnya membengkak hingga 7 atau 8 kali ukuran aslinya, mencapai ukuran lebih dari 300 kaki. Dia kemudian mengangkat pedang merah tua di tangannya, yang keduanya juga telah diperbesar ke tingkat yang sama, dan menyerang proyeksi pedang di atas. Cahaya merah dan emas terjalin di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Proyeksi pedang yang turun dihalangi oleh 2 pedang panjang, meskipun ukurannya sangat kontras. Proyeksi pedang kemudian sepenuhnya dikalahkan dan menghilang setelah bentrokan. Sebaliknya, 2 pedang hantu dan pengguna hantu mereka tiba-tiba hancur tanpa firasat, membentuk awan kabut merah yang menolak untuk bubar. Tepat pada saat itu, sebuah proyeksi berputar di udara di atas sebelum menabrak hantu jahat. Menghadapi serangan yang akan datang, hantu berambut merah di tengah tetap sama sekali tidak bingung. Awan kabut merah berputar untuk mewujudkan pedang panjang kembar serta pengguna hantu mereka sekali lagi, dan tampaknya mereka benar-benar tidak terluka. Proyeksi itu meluncur ke bawah, tetapi dengan mudah dihalau oleh kedua pedang itu sebelum dipukul terbang. Wajah Ye Ying sedikit memucat saat dia menyaksikan itu dari jauh. Dia menggertakkan giginya dan menggoyangkan lengan bajunya untuk memanggil 3 bola cahaya syukuran kepalan tangan yang masing-masing berwarna kuning, merah, dan putih. Cahaya kemudian surut untuk mengungkapkan seruling, kecapi, dan kecapi. Ying kemudian mengarahkan jarinya ke 3 harta secara berurutan, dan mereka mulai berkilauan dengan cahaya warna yang berbeda lagi saat mereka melesat di udara. Selama proses ini, mereka menyatu menjadi satu untuk membentuk garis cahaya 3 warna yang meluncur ke arah hantu jahat. Namun seberkas cahaya hanya berjalan di udara untuk jarak pendek ketika 4 bola Yin Qi meletus di depan sekali lagi, diikuti oleh 4 hantu jahat berambut merah muncul. Di hadapan seberkas cahaya 3 warna yang mendekat, mereka membuka mulut mereka secara bersamaan untuk meledakkan 4 semburan Yin Qi hitam, yang semuanya mengenai seberkas cahaya, menghasilkan kebuntuan yang seimbang. Hati Ye Ying tersentak kaget saat melihat itu. Namun saat dia hendak melepaskan teknik lain, bayangan merah tiba-tiba muncul di udara di atas kepala. Bayangan itu menyapu kedua lengan di udara, dan 2 semburan tebal pedang Qi jatuh dengan kekuatan yang ganas. Hantu merah yang terletak di penghalang cahaya putih telah menembus ruang tanpa dia sadari, dan diam-diam berteleportasi tepat di atas kepalanya. Dalam keterkejutan dan kemarahan, tubuh Ye Ying bergoyang saat dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan.
menghindari serangan saat dia meluncur mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan di udara, dan pedang emas serta cincin hijau di kejauhan segera terbang kembali ke arahnya sebelum meluncurkan serangkaian serangan kuat terhadap hantu jahat di atas kepala. Hantu itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat mengayunkan sepasang pedangnya ke udara untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian, Ye Ying mampu melawan 7 hantu dengan 5 hartanya yang luar biasa kuat. Tapi dia tidak memiliki kapasitas cadangan untuk menyerang pedang merah raksasa di langit. Di sisi lain, Ye Chu juga telah merilis lusin pedang terbang yang menampilkan skema warna biru dan kuning. Pedang itu saat ini terkunci dalam pertempuran sengit melawan gerombolan kepala iblis yang dilepaskan oleh 2 kultivator keluarga Long. Semua kepala iblis ini ukurannya sebanding dengan kepala manusia. Tetapi mereka tidak memiliki tubuh dan penampilannya sangat menyeramkan. Mereka semua mengeluarkan ki iblis ungu dari mulut mereka, menciptakan hamparan kabut yang luas di daerah sekitarnya dengan radius sekitar 1000 kaki. Bahkan Ye Chu telah tersapu dalam kabut iblis ini, dan meskipun melepaskan beberapa kemampuan kuat secara berurutan, dia mendapati dirinya tidak dapat melepaskan diri dari kabut ini dalam waktu singkat. Karena itu, dia hanya bisa melepaskan lapisan cahaya pelindung untuk melindungi dirinya dari kabut. Dia melirik sekilas ke sekelilingnya dan hatinya langsung tenggelam saat dia menyaksikan situasi di mana Ye Ying berada. Namun sebuah pikiran kemudian tiba-tiba muncul di benaknya dan dia mengalihkan pandangannya ke arah lain di mana ekspresinya sedikit goyah. Tempat yang dia lihat adalah persis di mana Hani berada. Pada saat ini, Hani menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan tetap diam saat dia melayang di udara. Bukannya Hani tidak ingin bergabung dalam aksi itu. Hanya saja ada seorang wanita muda dengan gaun hitam berdiri di jalannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak lain adalah Xiao Hong dari ras ponik hitam. Hani tampaknya agak waspada padanya dan tidak berani bertindak sembarangan. Ini adalah masalah tentang ras manusia kami. Apakah Anda mencoba mencari masalah dengan campur tangan dalam konflik antara 2 keluarga roh sejati kami ini? Ye Chu berteriak dengan suara dingin dan mengancam. Aku bisa berdiri di samping dan melepaskan diri dari semua ini selama kamu bersedia menyerahkan bulu ponik surgawimu. Jika kamu bersedia melakukannya, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Xiao Hong terkekeh. Ekspresi Ye Chu sedikit berubah setelah mendengar itu dan dia segera menyangkal. Bulu ponik surgawi apa? Bagaimana saya bisa memiliki sesuatu seperti itu? Apakah kamu lupa bahwa anggota ras iblis kami juga menyusup ke suku kayu sebagai mata-mata? Dia mengirim berita kembali ke ras iblis bertahun-tahun yang lalu, menyatakan bahwa suku kayu memiliki 3 bulu ponik surgawi yang bisa digunakan oleh ponik surgawi untuk tujuan kebangkitan. Jika tidak, mengapa seorang kultivator tempering spasial seperti Anda bersedia untuk tinggal di suku kayu sebagai mata-mata selama bertahun-tahun? Sekarang bahkan nona muda Ye telah muncul di sini secara pribadi. Anda pasti sudah mengamankan bulu ponik surgawi kan? Xiao Hong berkata dengan senyum tipis. Ye Chu dan Ye Ying sama-sama terdiam setelah mendengar itu. Xiao Hong terkekeh dingin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Hani lagi. Saudara Han, saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan luar biasa, tetapi tidak akan mudah bagi Anda untuk mengalahkan saya. Bagaimana kalau kita berdiri dan menunggu hasil pertempuran mereka diputuskan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut? Hani secara alami sudah memahami situasi di mana kedua kultivator keluarga Ye berada. Dan setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba tertawa. Saya juga tidak ingin melawan Anda rekan Dawis, tetapi jika saya menunggu tuan muda itu untuk menggabungkan darah roh sejati, aku akan berada dalam bahaya besar. Melihat kita sebagai rekan untuk sementara waktu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan minggir atau tidak? Ekspresi Xiao Hong menjadi gelap dan suaranya menjadi dingin saat dia menjawab, "Aku harus menolak." Baik, Hani tiba-tiba melangkah maju dan tubuhnya kabur saat dia entah bagaimana menempuh jarak lebih dari 200 kaki dalam sekejap mata. Ketika dia muncul kembali, dia hanya beberapa puluh kaki jauhnya dari Xiao Hong dan dia mengangkat tangan untuk menyapu jari di udara, tampaknya dengan cara yang sama sekali tidak berbahaya. Cahaya kemasan melintas dan seutas benang emas melesat ke arah Xiao Hong.
Serangan ini tampaknya cukup sederhana, tetapi sebenarnya cukup merepotkan untuk dihadapi. Hani hanya bisa melepaskan serangan seperti itu setelah melepaskan langkah pergeseran asap dan transformasi 9 angin hingga batas maksimalnya. Bahkan sebagai kultivator iblis, Xiaohong masih diberi kejutan besar oleh teknik gerakan seperti hantu Hanli. Benang emas dibuat dari semburan pedang Qi dan itu sangat cepat, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar atau mengambil tindakan pertahanan apapun. Dalam situasi yang mendesak ini, Xiaohong hanya bisa tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api hitam. Bunyi keras meletus saat api hitam dibubarkan secara paksa. Tetapi pedang Qi juga sedikit melambat sebagai hasilnya. Dengan jeda sepersekian detik yang singkat ini, Xiaohong dapat dengan cepat mengambil tindakan mengelak, dan sebagai hasilnya, benang emas hanya mampu mengiris sepotong kecil kain dari ujung gaunnya. Sementara itu, dia sudah meluncur kembali sekitar 70 hingga 80 kaki. Ketika dia menangkap momentumnya dan menstabilkan dirinya lagi, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Hanli. Hani menarik garis pedang Qi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri. Cahaya gabungan esensi surgawi naik ke langit, meluncur ke arah lawannya atas perintahnya. Pada saat yang sama, dia menekan telapak tangannya yang lain ke udara kosong, dan 5 tengkorak putih segera muncul di sekitar Xiaohong. 5 tengkorak membuka mulut mereka untuk meledakkan 5 jenis api glasial dengan warna berbeda, yang semuanya segera bergabung untuk membentuk lautan api 5 warna. Setelah melakukan semua itu, petir meletus dari punggung Hanli saat sayap pada petir muncul. Busur kilat biru dan putih berkedip. Setelah itu, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali tampaknya dari udara tipis, dia berdiri tepat di atas Xiaohong, dan dia menyapu lengan bajunya ke udara untuk memanggil beberapa puluh garis cahaya keemasan. Segera setelah Hani beraksi, dia telah melepaskan badai serangan ganas yang jatuh seperti hujan deras. Xiaohong masih sedikit gelisah dengan serangan awal Hanli, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat melihat situasi berbahaya yang menunggunya. Tanpa jeda untuk berpikir, Xiaohong berputar di tempat, dan hamparan api hitam yang luas segera meletus dari tubuhnya, menyapu ke arah api 5 warna. Dia kemudian membuka mulutnya untuk memanggil cermin hitam kuno. Dari wajahnya seberkah cahaya hitam melonjak dalam hiruk-pikuk, menjaga cahaya gabungan esensi surgawi yang mendekat. Adapun garis-garis pedang emas yang menerjang ke arahnya dengan kekuatan ganas, Xiaohong mengangkat kedua tangannya ke udara sebagai tanggapan, mengirimkan segumpal benang putih yang menciptakan jaring pelindung besar. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Hanli saat melihat itu, dan dia mengaktifkan seni pedangnya saat beberapa puluh garis pedang Qi berlipat ganda menjadi beberapa ratus sebelum menyapu ke bawah dalam hiruk-pikuk. Garis-garis pedang Qi menyajikan pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat, dan mereka tampaknya mengancam untuk menusuk seluruh langit. Jaring benang putih cukup kuat, tetapi dalam menghadapi sejumlah besar serangan, itu mulai bergetar hebat dalam hanya beberapa tarikan napas, dan cahaya putihnya mulai berkedip tak menentu, membuatnya tampak seolah-olah akan runtuh setiap saat. Sementara itu, api hitam hanya mampu menahan lautan api 5 warna untuk sementara waktu sebelum benar-benar kewalahan. Setelah itu, api 5 warna terus menyapu ke arah Xiaohong. Adapun cahaya hitam yang memancar dari cermin kuno yang dia panggil, itu hampir segera dikalahkan oleh cahaya gabungan esensi surgawi milik Hanli. Cahaya gabungan esensi surgawi terus maju dengan cepat membanjiri cermin. Cermin kuno berjuang mati-matian dalam hamparan luas cahaya abu-abu, tetapi dengan cepat menjadi benar-benar kusam dan tidak berkilau, seolah-olah telah kehilangan semua sifat spiritualnya. Dengan demikian, cahaya gabungan esensi surgawi menyapu ke bawah tanpa hambatan lebih lanjut. Xiaohong sangat terkejut dengan perkembangan ini. Dia sadar bahwa Hani jauh lebih kuat daripada yang disarankan oleh basis kultivasinya. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Hani akan sekuat ini. Dengan cepat menjadi sangat jelas bahwa dia bukan tandingannya. Dia menggertakkan giginya sebelum berguling ke tanah tanpa ragu-ragu lagi. Cahaya spiritual melintas di sekujur tubuhnya, dan api hitam membubung ke udara sejauh lebih dari 100 kaki.
Di tengah api itu, seekor poniks hitam yang bangga dengan ukuran sekitar 10 kaki muncul. Itu melepaskan teriakan keras yang menusuk langsung ke langit dan melebarkan sayapnya untuk menciptakan celah cahaya putih. Tubuh poniks bergoyang sebelum menghilang ke celah itu. Dengan demikian, garis-garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja menghancurkan jaring benang putih, serta api 5 warna dan cahaya gabungan esensi surgawi semuanya meleset dari target mereka. Kemampuan spasial, Hani mendengus dingin. Cahaya hitam memancar dari gelabelannya saat mata iblis ketiganya muncul. Mata itu mengarahkan pandangannya ke arah tertentu, di mana seutas benang hitam tipis terbang di udara dan menghilang dalam sekejap. Hani mengepakkan sayapnya pada saat yang sama dan menghilang di tengah petir yang keras. Segera setelah itu, dia muncul kembali lebih dari 300 kaki di tengah kilatan cahaya biru dan putih. Hampir pada saat yang sama, bunyi gedebuk tiba-tiba terdengar beberapa puluh kaki di bawahnya. Fluktuasi spasial meletus di sana saat poniks hitam dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, tersandung dengan cara yang goyah saat menatap Hani dengan keheranan di matanya. Mata penghancur hukum. Poniks berseru dengan tidak percaya dalam suaranya. Sebelum memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dirinya sendiri, hembusan yang menusuk tulang terdengar di atas kepala. Tubuh poniks hitam bergetar hebat setelah mendengar hembusan ini dan hampir jatuh langsung dari langit. Hampir pada saat yang sama, Hani membuka mulutnya untuk meledakkan kuali biru kecil. Suara dering nyaring meletus dari kuali saat tutupnya lepas dengan sendirinya. Benang biru yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dalam kuali, menyapu ke bawah di tengah hamparan cahaya biru yang luas. Poniks hitam menyadari bahwa dia dalam bahaya, tetapi tubuhnya terasa benar-benar lemas dan tidak bisa bergerak. Itu hanya bisa melihat dengan kaget dan ngeri karena tubuhnya diikat erat oleh benang biru. Tubuh Hani bergoyang dan dia tiba-tiba muncul tepat di depan poniks hitam di saat berikutnya. Dia menyapukan lengan bajunya ke udara, dan sebuah tangan besar berwarna hitam pekat melesat keluar seperti kilat, mencengkram leher poniks hitam dengan cengkraman seperti capit baja. Poniks hitam akhirnya pulih sedikit dari serangan duri setrum rohani dan mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Tidak hanya itu mencoba untuk meronta-ronta dengan keras untuk melarikan diri dari benang biru, lapisan api hitam yang mengamuk juga muncul di atas tubuhnya. Benang biru itu segera menunjukkan pemandangan meleleh di hadapan api itu. Sebuah cahaya biru melintas di mata Hani saat melihat itu, dan lapisan sisik emas tiba-tiba muncul di sepanjang lengan yang terhubung ke tangan yang menjepit leher poniks hitam. Dia mengepalkan kelima jarinya dalam satu gerakan yang kuat, mengirimkan kekuatan besar yang melonjak ke tenggorokan poniks. Poniks berjuang dengan gagah beberapa saat yang lalu, tapi hampir pingsan karena tercekik Hani. Hani kemudian mengeluarkan teriakan keras, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan berdering. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan dia meluncur ke tanah seperti bintang jatuh dengan leher poniks hitam masih terjepit dengan kuat di genggamannya. Poniks hitam benar-benar berada di bawah belas kasihan Hani dan tidak berdaya untuk melawan. Beberapa saat kemudian, ledakan dahsyat meletus ketika bintang jatuh figuratif itu jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Cahaya biru menyala saat Hani muncul di udara di atas kawah. Di tengah-tengah kawah, poniks hitam itu terbaring lemas di bagian bawah dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Meskipun Xiaohong memiliki tubuh binatang iblis yang kuat, dia masih benar-benar pingsan setelah mengatasi pukulan yang begitu berat. Hani menatap poniks hitam dengan ekspresi dingin dan kontemplatif untuk sementara waktu, tetapi memutuskan untuk tidak mengambil nyawa Xiaohong pada akhirnya. Sebagai gantinya, dia membuat gerakan meraih di bawah, mengikuti cahaya putih yang memancar dari tubuh poniks hitam, dan gelang penyimpanan ditarik ke dalam genggaman Hanli. Dia menjentikan 5 jari di tangannya yang lain, dan beberapa jimat ditembakkan sebelum menghilang ke tubuh poniks hitam. Dia kemudian menekan tangannya ke udara, dan fluktuasi spasial meletus ketika gunung hitam kecil muncul di atas kawah. Cahaya abu-abu melintas saat gunung dengan cepat meluas hingga beberapa ratus kaki, lalu perlahan turun ke tanah. Setelah ledakan gemuruh yang keras, poniks hitam itu benar-benar disegel di bawah gunung hitam. Berat besar dari gunung gabungan esensi surgawi ditambah dengan cahaya gabungan esensi surgawi yang melekat
memastikan bahwa tidak ada cara bagi Xiaohong untuk melarikan diri sendiri. Karena itu, dia ditangkap hidup-hidup oleh Hanli. Proses ini tampaknya agak lama, tapi sebenarnya hanya butuh beberapa tarikan napas bagi Hanli untuk sepenuhnya menaklukkan kultivator iblis ini, yang sebenarnya memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dibandingkan dengan miliknya. Adapun keputusannya untuk membiarkannya hidup, itu bukan karena Hanli bersikap sopan atau tidak tega membunuh seorang wanita. Hanya saja dengan saksi lain di sekitarnya, dia tidak ingin menimbulkan dendam terhadap salah satu dari 7 subspesies iblis utama. Dia bukan bagian dari keluarga roh sejati yang sangat kuat seperti keluarga Long atau keluarga Ye. Jadi dia harus bertindak dengan hati-hati. Kenyataannya, sebagai kultivator iblis keturunan langsung dari ras ponik hitam, Xiaohong secara alami memiliki lebih banyak harta dan kemampuan daripada yang dia tunjukkan. Namun, taktik serangan kilat Hanli benar-benar membuatnya lengah, sehingga membuatnya mudah ditangkap. Jika tidak, dalam pertempuran normal, Hanli masih bisa menang, tapi dia harus mengeluarkan beberapa kartu truf dalam prosesnya. Jeritan kaget yang samar terdengar dari kejauhan. Hanli berbalik ke arah itu dan langsung disambut oleh sepasang mata yang tercengang. Mata itu tidak lain adalah kultivator keluarga Long Parubaya yang menggunakan gulungan hitam. Dia saat ini menilai Hanli dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas terpana bahwa Hanli mampu mengalahkan seorang kultivator transformasi dewa tahap akhir dengan kemudahan yang luar biasa. Kultivator keluarga Long lainnya juga mengarahkan pandangannya ke arah Hanli setelah mendengar teriakan terkejut rekannya. Di sana, dia menemukan Hanli melayang di ketinggian rendah di atas gunung hitam kecil. Aura Xiaohong dapat dideteksi di bawah gunung, tetapi menjadi sangat lemah, dan situasi ini juga membawa sedikit kejutan di wajahnya. Namun dia kemudian segera mendengus dingin sambil menepuk kantong merah yang tergantung di pinggangnya. Suara mendengung terdengar dari dalam kantong, diikuti dengan bola cahaya merah yang melesat ke udara, langsung menuju Hanli.